Oke, hari ini kita akan belajar tentang logaritma. Jadi langsung ke contoh soalnya aja. Karena sifat logaritma sendiri itu banyak sekali, kalau dijabarkan juga nggak akan cukup. Langsung aja ke contoh soal. Yang penting kalian paham cara-caranya. Jadi gini, ini namanya basis, ini pangkat bilangan pokok basis, ini 5 log ini namanya basis, sedangkan 5 ini namanya numeris. Sama dengan yang di sini hasilnya itu namanya hasil dari logaritma. Jadi kita hitung perhatikan baik-baik, ketika bilangan pokok basis dengan numerisnya itu sama, berarti kita bisa coret ini, coret ini, ketika sama hasilnya 1. Jadi 5 dibagi 5, 1. Ya. Bisa dicoret. Nah, sedangkan yang ini bisa dicoret enggak? Bisa. Tapi syaratnya 2 ini enggak ada di sini, tapi ada di atas. Ini kan 2 ada di per ya, ada di bawah ya. Jadi kita rubah dulu. Gimana caranya? Tulis aja 2 log tetap ya. 2 log 1/2 itu kan sama aja dengan 2 pangkat min 1. Ya. Berarti kita coret. Seret. Nih sama. Ketika sama, ini sisanya di sini min 1, berarti jawabannya min 1. Paham? Nah, sekarang yang contoh soal lagi yang nomor 3. Nah, ini kan syaratnya tadi basis sama numerisnya itu sama, baru bisa dicoret. Nah, ini bisa dicoret apa enggak? Bisa. Kita sederhanakan dulu ke pangkat yang paling sederhana, kayak 4. Kalau disederhanakan menjadi pangkat sederhana menjadi berapa? 4 sama 8 sama-sama 1 faktor ya. Coba kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2, ya kan? Jadi 4 di sini saya sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 log 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3, ya kan? Karena sudah sama, ini 2 dan ini ya, jadi bilangan pokok basis sama numerisnya sama, kita bisa coret. Nah, sisanya angka yang ini kita tulis lagi 3 sebagai pembilang, sedangkan 2 di sini pangkat yang sebelah sini sebagai penyebut. Udah, ini jawabannya. Sekarang lanjut ke contoh soal lagi. Nah, ketika saya punya soal seperti ini, kira-kira gimana? Mudah saja, kita ganti lagi seperti biasa kayak tadi. Ini kan masih akar 2 ya, ini 2, jadi nggak bisa dicoret karena ini berbeda. Kita jabarkan aja 2, akar 2 itu kan sama aja dengan 2 pangkat setengah ya, log. Nah, angka 2 akar 8 kita jabarkan di sini dulu. Coba ya, 2 akar 8 itu kan sama aja dengan 2 dikali 8 pangkat setengah, ya kan? Kita jabarkan seperti tadi. 8 ini bisa disederhanakan menjadi pangkat sederhana lagi ya, dari 2, ya kan? Saya tulis 2 pangkat 1 ya. Kalau nggak ada apa-apanya kan pangkat 1, berarti saya tulis di sini 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Saya kasih kurung biar nggak lupa. Jadi 2 pangkat 3 itu dari angka 8 ya, pangkat setengah. Setelah itu kita jabarkan lagi. Ini 2 pangkat 1 tetap di, kalau dalam kurung, pangkat dalam kurung itu kan dikali, berarti 2. 3 dikali 1, 3 dibagi 2, berarti 3/2. Ini 3/2 ya. Pangkat kalau ketemu dengan perkalian itu ditambah pangkatnya, ya kan? Coba, berarti
1 ini kalau misalkan saya sederhanakan, disamakan penyebutnya, berarti kan 2/2 ya kan. 2/2 itu kan sama aja dengan 1. 2, saya kurungin aja ya. 2/2 ditambah 3/2 ya kan, pangkatnya dijumlahkan aja ketika bilangan pokoknya sama. Ini kan bilangan pokoknya udah sama. Berarti berapa? 5/2 ya. 5/2. Ya, berarti di sini 5/2. Nah, ini kan udah sama, tinggal dicoret. Nah, adapun pangkatnya ini dengan ini sama kayak tadi. Ini sebagai pembilang, berarti 5/2 dibagi 1/2 ya. Ini bisa dicoret, berarti berapa? 5 dibagi 1 sama dengan 5. Ini jawabannya. Oke, ketika kita menemukan soal seperti ini, sebenarnya bisa ya kita langsung coret-coret begini. Kita pakai sifat logaritma ketika bertemu dengan penjumlahan di mana bilangan pokok dari basisnya sama, itu dikali. Jadi seperti ini. 3 log 3 dikali 9 sama dengan 3 log berapa? 27. Nih 27 ini kan bisa disederhanakan lagi ya ke pangkat dari pangkat 3 ya. Kita sederhanakan lagi, berarti kan 3 log ya 3 pangkat 3. Berarti berapa? Ya udah, ini dicoret, sisa 3. Ini jawabannya. Sekarang yang ini, kalau pengurangan kebalikan dari penjumlahan tadi, dibagi ketika, ingat dengan syarat ketika bilangan basisnya sama. Jadi 2 log 10 dibagi 5 sama dengan 2 log 2 sama dengan 1. Itu ya. Sekarang yang C, coba 3 log 2, 2 log 5, 5 log 3. Ingat kemarin tadi saya udah jelaskan ketika bilangan numerik sama basisnya sama, itu bisa dicoret. Berarti ini dicoret ya. Ini juga bisa dicoret ya kan. Berarti sisa 3 log 3. 3 log 3 sama dengan berapa? 1. Jadi ketika numeris sama bilangan basisnya itu sama, nilainya 1. Udah pernah dibahas ya yang pertama tadi. Sekarang yang D. Nah, kalau ada soal seperti ini gimana? Gampang juga. Ini kan numeris kan? Ini basis. Bilangan pokok basis, tinggal dicoret. Sisa berapa? Sisa 5. Udah di sini. Nah, kalau ada kayak gini gimana? Kita rubah dulu ini 8-nya. 8 ini bisa nggak dirubah menjadi 2 pangkat? Bisa ya, 2 pangkat. Jadi 2 pangkat 3 ini saya kurungin biar lebih mudah ya menghitungnya. 2 pangkat 3 ini dari angka 8 ya. Jadi pangkat 2 log 4. Ya. Berarti kita coret ini nomor, ingat yang dicoret ininya bukan pangkatnya ya. Dan ini. Ya. Sisa berapa? Di sini sisa 4. 4 ini kan asalnya memang numeriknya ya. Adapun ini kan pangkat dari numerik, berarti ini pindah ke sini. Jadi 4 pangkat 3 sama dengan 64.